Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber pemula. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konten berulang, karena konten berulang ini banyak sekali konten-konten kreator yang ingin mengajukan monetisasi ternyata ditolak oleh pihak YouTube sebagai partner program affiliate-nya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dalam konten berulang itu ada beberapa kriteria yang harus kalian benar-benar pahami. Nah, saya akan menganalogikan seperti ini. Jika kalian punya mesin fotokopi, ya, lalu kalian ambil selembar kertas atau berupa data dokumen, lalu kalian fotokopi di mesin tersebut, lalu akan keluar hasilnya, kan? Seperti itu. Dan di YouTube pun demikian, kalian punya sebuah file yang berisi data atau berupa video, lalu kalian upload ke YouTube, lalu kalian publish. Analoginya, gambarnya seperti itu. Nah, permasalahan yang dikatakan konten berulang adalah ketika kalian sudah pernah mengupload ke YouTube, lalu kalian copy paste, masukkan ke channel yang kalian mau buat sekarang di akun yang berbeda. Akhirnya, ketika dimonetisasi, ditolak oleh pihak YouTube karena konten berulang. Dan ini bukan berhubungan dengan metode oplos atau metode lainnya, sehingga konten berulang itu mengakibatkan efek dari yang kalian lakukan, ya, bukan karena metode atau caranya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketika kalian membuat sebuah video, tidak menampilkan wajah kalian, tidak mengeluarkan suara kalian, ya, itu gampang sekali terdeteksi konten berulang. Mengapa demikian? Apalagi kalau misalnya kalian membuat atau mengedit sebuah video itu, kalian ambil untuk openingnya itu ya sebagai overlay dari internet. Bayangkan berapa juta orang yang sudah menggunakan overlay tersebut. Kamu upload sebuah video di channel sebelumnya, kamu ambil, kamu comot, kamu pastekan ke video yang terbaru yang kalian akan upload di YouTube. Hal-hal yang seperti ini yang harus diperhatikan. Jadi kriteria yang harus dilihat adalah baik openingnya, middle. Biasanya kalau di middle itu adalah bagian dari background belakang kita, ya, secara berulang. Dan ketiga adalah di endingnya. Lalu ada musik walaupun kalian ambil dari YouTube library, ya, atau dari perpustakaannya YouTube di studio, jika kalian cuma copy paste dari video yang sebelumnya kalian pernah upload ke YouTube, itu bisa terkena konten berulang. Nah, jadi harus diperhatikan untuk hal-hal yang sedetail seperti itu, sistem sudah bisa membaca. Nah, cara mensiasatinya, walaupun kalian menggunakan dengan metode cara oplos, Abang Billion tutorial selalu mengatakan, gunakan suaramu, gunakan wajahmu, tampilkan di dalam video tersebut, agar pada saat kalian nanti dimonetisasi, kalian bisa ajukan banding bahwa kalian memiliki beberapa channel. Karena biasanya ketika kalian akan mengajukan banding, YouTube akan menanyakan berapa akun yang kalian punya, karena sudah terekam berdasarkan konten berulang. Hal-hal seperti inilah yang harus dihindari. Jadi saya sarankan bagi kalian konten yang tidak menunjukkan wajah, tidak menunjukkan suara kalian, hanya menunjukkan gambar-gambar saja, harus sangat berhati-hati. Sepandai-pandainya kalian mengedit, ketika kalian pernah mencomot atau mengcopy paste dari akun sebelumnya atau video sebelumnya, lalu kalau kalian upload lagi ke dalam sebuah YouTube atau internet, atau kalian upload desain misalnya atau baju gitu ya, baju desain bergambar apapun itu kalian upload, hati-hati, itu bisa terkena konten berulang. Ingat ya, jadi kalau untuk opening biasanya itu di intro overlay, ya, middle itu biasanya dalam background kalian, ya, yang kalian gunakan, dan ending overlay itu yang harus kalian perhatikan. Dan keempat adalah musik yang kalian ambil, baik itu musik yang kalian buat secara original atau re-upload dari manapun itu, kalian harus bisa mensiasati dengan menggunakan dan menampilkan wajah dan suara kalian. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai tagging.
Jadi kalau misalnya kalian di akun sebelumnya ya, kalian punya channel banyak nih, ada 5 akun, tagging pun demikian gitu loh. Jadi tagging atau keywordnya itu kamu tinggal comot dari channel-channel di akun lain, itu juga termasuk konten berulang, kan copy paste ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kalian harus benar-benar memperhatikan masing-masing video kalian, apalagi kalau misalnya video kalian udah ratusan. Bayangkan kalian harus lihat satu-satu secara detail, itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Jadi mulai sekarang buat YouTuber pemula, jika kalian ingin membuat sebuah video, usahakan tampilkan wajah atau suara kalian, itu yang paling penting. Lalu untuk penggunaan bahasa juga begini, kadang-kadang orang mempunyai ciri khas ya dalam berbicara, dalam berkata-kata dalam suatu bahasa. Terkadang ada penggunaan seperti ini, misalnya untuk pembukaan dalam menyapa para penontonnya, halo guys. Nah, ketika kata halo guys, itu banyak berapa orang konten kreator yang mengatakan halo guys. Nah, YouTube pun bisa merekam bahasa-bahasa yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan halo guys, selamat datang di J2F Story tutorial khusus YouTuber pemula, dan saya lakukan itu setiap saya membuat video, YouTube akan memeriksa kira-kira ini konten kreator punya akun channel lain nggak dan menggunakan bahasa yang sama nggak pada saat salam pembukanya, karena itu bisa berakibat konteksnya adalah konten berulang. Nah, lalu pertanyaannya seperti ini, Bang, bagaimana kalau misalnya konten saya itu ada 50 video di dalam satu channel saya, lalu saya punya beberapa akun? Nah, yang perlu diketahui saat ini, YouTube sedang ingin sikat habis bagi mereka yang memiliki channel-channel yang banyak dari berbagai akun, dan itu harus kalian perhatikan. Sekarang kalau kita ingin mengupload sebuah video, harus sangat berhati-hati. Pastikan kalian periksa sampai 2 atau 3 kali, kira-kira konten video yang akan saya upload sekarang ini ada hubungannya nggak dengan akun-akun yang saya punya di lainnya ya. Seperti saya katakan, di opening overlay ya, di middle, di ending overlay ya, di musik ya, dan penggunaan bahasa kita. Jika kalian berhubungan atau menampilkan wajah atau suara kalian dalam sebuah konten tersebut. Nah, jadi kesimpulannya gimana, Bang? Nah, kesimpulannya adalah kalian harus membuat benar-benar original, dan kalian harus selalu memeriksa. Jika kalian punya banyak channel di akun lain, kalian harus periksa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pertama, periksa sebelum kalian mengajukan monetisasi. Hindari apa yang saya katakan berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya berikan di video ini. Maupun original di-upload orang lain, tetap bisa terkena konten berulang. Lalu bagaimana cara sistem YouTube bisa mengatakan, oh ini konten berulang? Jadi begini, saya akan contohkan seperti ini ya. Saya akan menggambarkan atau menganalogikan seperti ini. Ini low, average, ini high. Nah, ketika kalian akan dikatakan terkena konten berulang, biasanya secara sistem dia akan melihat berapa persen
tingkat dari keseluruhan video-video kalian. Kalau misalnya mencapai 75%, ini udah termasuk konten berulang nih. Tapi kalau masih 50%, ini ada kemungkinan, ada kebijakan bisa selamat. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah kalian diberikan monetisasi, ya. Kalau kalian misalnya 50% nih, ini berdasarkan kebijakan YouTube dapat memonetisasikan video kalian. Tapi berjalannya waktu, kalian masih melakukan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan kalian akan di-ban atau di-suspend untuk channel kalian, ya. Jadi tingkat untuk membacanya suatu konten itu pernah di copy paste atau berulang, itu biasanya berdasarkan seperti ini analoginya yang saya bisa jelaskan. Konten berulang YouTube, kita harus memahami untuk definisinya. Jadi channel nih, ini berbicara channel, artinya kalau kalian punya akun, ada channel kan. Nah, kalian punya 5 akun, ada 5 channel kan, atau lebih gitu kan. Konten yang sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Jadi ketika algoritma YouTube ingin merekomendasikan video kalian ke penonton kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Karena bayangkan aja kalau kalian punya 5 akun, kalian copy paste, meskipun kalian sudah edit, ya, itu algoritma YouTube tidak bisa memberikan atau merekomendasikan ke penonton yang tepat, sehingga ini dapat berdampak kerusakan pada sistem YouTube itu sendiri. Tentu YouTube nggak mau seperti itu. Jadi tolong dipastikan ketika kalian mengupload sebuah video, kalian periksa 2-3 kali. Apalagi kalau kalian memiliki 5 akun dan semuanya aktif, dan perhatikan copy paste atau tidak. Nah, jadi agar kalian nanti satu saat kalian monetisasi, ini beruntung bagi mereka yang mengeluarkan suaranya dan menampilkan wajahnya di video tersebut. Pada saat ajukan banding, kalian bisa menang. Kuncinya di situ. Oke, itu dari saya. Bagi kalian ada pertanyaan, tolong ditulis komentar di bawah ini. Saya akan coba menjawab berdasarkan riset dan penelitian yang saya sudah lakukan berdasarkan rekomendasi algoritma itu seperti apa. Baik, YouTuber pemula, tetap semangat dan sukses selalu. Cukup sekian dari saya. Salam dari J2F, channel tutorial khusus YouTuber pemula. Bye.